Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Bulan Marniati dengan NIM 230531106 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini merupakan tugas saya dalam pembuatan video pemahaman pembelajaran materi terkait demokrasi dan angkatan kerja pada mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, untuk pembahasan materi yang ingin saya sampaikan, terkait dengan demografi, tenaga kerja, dan transformasi di era 4.0. Nah, masuk kepada pembahasan demografi dan pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebelumnya apa itu demografi? Saya akan menjelaskan apa itu demografi. Nah, dari yang saya dapatkan, demografi adalah ilmu mempelajari dinamika kependudukan, termasuk kelahiran, kematian, migrasi, dan struktur usia. Nah, studi ekonomi demografi ini penting untuk merancang kebijakan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, di demografi ini terdapat beberapa istilah, yaitu yang pertama bonus demografi. Nah, Indonesia sendiri sedang menikmati masa di mana penduduk usia produktifnya lebih banyak, teman-teman. Di mana ini merupakan peluang besar untuk Indonesia untuk meningkatkan jika didukung dengan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang memadai, sehingga produktivitas masyarakatnya lebih terjangkau dan lebih memadai. Nah, yang kedua itu ada istilah tentang tantangan, yaitu angin population, teman-teman, di mana kedepannya kita bisa mengatakan bahwa jumlah lansia akan meningkat, di mana perlu disiapkan sistem pensiun, juga layanan kesehatan, pendidikannya lebih memadai, dan strategi produktivitas yang lebih memadai. Karena terdapatnya tantangan pada population ini, teman-teman. Populasi ini. Nah, selanjutnya itu ada istilah tentang pentingnya kualitas SDM. Nah, kita di Indonesia investasi di bidang pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan akan menentukan seberapa besar manfaat ekonomi yang diperoleh oleh struktur demografi yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Sehingga semuanya terkait untuk dapat meningkatkan atau kita dapat memperoleh struktur ekonomi demografi yang baik untuk di negara kita ini, teman-teman. Nah, selanjutnya ada istilah kebijakan pendukung, di mana pemerintah ini perlu mengatur ke tata kependudukannya, teman-teman. Pemerintah ini perlu menciptakan lapangan pekerjaan dan mengatasi pengangguran untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, untuk mengatasi kesenjangan pendapatan perekonomian di suatu daerah di Indonesia ini, teman-teman. Nah, saya masuk pada pemahaman materi yang kedua, itu angkatan kerja dan kemiskinan, di mana pada materi ini kita mesti tahu dulu siapa yang termasuk dalam angkatan usia kerja, teman-teman. Nah, penduduk usia 15 tahun ke atas itu merupakan masyarakat yang termasuk pada angkatan kerja, teman-teman, atau masyarakat atau penduduk yang sedang mencari pekerjaan. Nah, masalah utama pada yang kita dapatkan pada angkatan kerja ini, teman-teman, atau kemiskinan ini, ada dua faktor, di mana yang pertama itu pengangguran. Dan pengangguran ini, teman-teman, terjadi karena hilangnya pendapatan dari masyarakat ini karena ketidaksediaan lapangan pekerjaan yang memadai, atau tingkat pendidikan yang diperoleh dari penduduk itu tidak memadai untuk dapat melanjutkan pekerjaan yang lebih layak. Di mana jika besarnya tingkat pengangguran ini, teman-teman, akan berisiko banyaknya terdapat kemiskinan atau tingkat kemiskinan di masyarakat tersebut akan meningkat, teman-teman. Nah, yang kedua itu sektor informal, di mana banyak menyerap tenaga kerja tapi dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Nah, untuk kunci utama dari masalah tersebut, teman-teman, kita dapat meningkatkan pada sistem pendidikan dan keterampilan, di mana pekerja dengan kemampuan rendah akan lebih rentan miskin. Namun, teman-teman, jika pekerja itu memiliki pendidikan yang lebih tinggi, maka otomatis dan insya Allah
mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan akan meningkatkan taraf hidup mereka. Nah, untuk solusi pemerintah dalam menekan angka pengangguran ini, teman-teman, ada 3 buah yang dapat saya sampaikan. Yaitu yang pertama, program pelatihan kerja wirausaha. Yang kedua itu bantuan sosial bersyarat atau misal program keluarga harapan dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu penciptaan lapangan kerja formal yang layak untuk masyarakat semua Indonesia. Nah, saya masuk kepada materi yang ingin saya sampaikan yang ketiga, yaitu tentang tenaga kerja di era industri 4.0. Nah, pada materi yang ketiga ini, teman-teman, yang dapat saya sampaikan itu sebelumnya saya akan menjelaskan itu apa itu era 4.0. Nah, untuk era 4.0 sendiri, teman-teman, merupakan era revolusi industri berbasis teknologi, di mana pada era ini lebih berfokus pada otomatisasi, AI, IoT, dan big data, dan sebagainya. Nah, untuk penjelasannya masing-masing, teman-teman, yang tadi saya sampaikan itu merupakan pilar-pilar utama era 4.0 yang 4 tadi. Nah, yang pertama itu ada IoT. Saya akan menjelaskan satu, yaitu IoT, di mana ini merupakan jaringan perangkat fisik, kendaraan, bangunan, dan item lain yang tercantum dengan sensor, yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan beraktivitas jaringan yang memungkinkan objek-objek ini untuk mengumpulkan data, bertukar data dalam konteks tenaga kerja. IoT ini dapat mengotomatisasi proses, memantau kinerja pekerja dan peralatan secara real time dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih cerdas. Nah, untuk yang kedua itu ada AI atau AI. Saya akan menjelaskan juga AI ini adalah merupakan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, di mana perkembangan sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan waktu dan kecerdasan manusia, namun bisa dilakukan dengan kecerdasan buatan oleh manusia, yaitu bantuan AI ini, teman-teman. Ada skill yang dibutuhkan, di mana ada hard skill. Pada tenaga kerja di era industrinya, ada skill yang dibutuhkan ada 3, yaitu hard skill, coding, dan data analisis. Ada soft skill, kreativitas, komunikasi, dan kerja tim. Ada digital skill, melek teknologi. Nah, tantangan barunya itu ada gigs ekonomi untuk pekerja lepas berbasis aplikasi, perlindungan pekerja digital belum optimal, pengangguran struktural jika keterampilan tidak sesuai. Nah, selanjutnya ada solusi, yaitu reskilling dan upskilling. Nah, yang kedua ada pendidikan vokasi dan STIM. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi industri dan lembaga pendidikan. Oke, teman-teman, dari pembahasan materi yang telah saya sampaikan dan pemahaman saya, bahwa demografi, angkatan kerja, dan teknologi ini saling terhubung, teman-teman, di mana dengan kebijakan yang tepat dan investasi yang tepat pada manusia, Indonesia punya potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, yang berkelanjutan. Sehingga jika 3 unsur ini saling terhubung dan saling ditingkatkan, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak masyarakat itu sendiri, maka perekonomian dari negara kita Indonesia ini akan meningkat, teman-teman, akan lebih inklusif dan berkelanjutan untuk dapat dinikmati berskala panjang, teman-teman. Baik, sekian pemahaman dari materi yang tugas saya hari pertemuan ini, di mana membahas tentang demografi dan angkatan kerja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.